Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan penyelesaian soal fisika gerak parabola dan jarak fokus lensa menggunakan Python 3 untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum fisika komputasi dengan dosen pengampu Bapak Mada Sanjaya WS MSc PhD. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Citra Dwi Lestari dengan NIM 1207030009 dari jurusan Fisika angkatan 2020. Berikut penyelesaian soal fisika yang saya buat pada Python 3. Oke, mungkin yang pertama akan dijelaskan mengenai pengukuran dasar menggunakan pemrograman pada website Google Colab. Nah, di sini itu ada bagaimana kita cara menampilkan hasil dari suatu pemrograman. Nah, di sini ada diketahui M sama dengan 10. Kemudian kita print M, jadi nantinya itu akan menghasilkan berapa nih nilai M-nya gitu. Nah, untuk nilai M-nya sendiri sudah diketahui 10. Kemudian untuk perkalian dan juga pertambahan, kita bisa memprint hasil dari M ditambah M sama dengan berapa dengan penjelasan M ditambah M atau penjumlahan antar M. Kemudian kita juga bisa memprint hasil dari perkalian M dengan bantuan M dikali dengan kalinya itu menggunakan simbol bintang di atas dikali M. Setelah itu kita coba untuk menampilkan karakter. Untuk karakter yang pertama itu dibebaskan, tetapi di sini saya memilih karakter aku kuat. Kemudian untuk karakter yang kedua saya memilih aku hebat. Kemudian untuk karakter yang ketiga harus semangat. Nah, ketika di printnya itu karakter 1, karakter 2 dan juga karakter 3 secara bersamaan, maka nantinya itu akan menghasilkan 3 karakter sekaligus, yaitu aku kuat, aku hebat, dan harus semangat gitu. Kemudian di sini juga akan terprint karakter 1 2:10. Nah, di sini ada karakternya itu ada aku kuat, aku hebat, aku semangat. Nah, nanti yang terprintnya itu adalah karakter dengan di split atau memakai tanda koma di setiap kata. Kita coba untuk menampilkan hasil dari pemrograman yang kita buat pada bagian cara menampilkan hasil dan juga menampilkan karakter.
Nah, ini terdapat angka 10 di mana angka 10 ini merupakan M, dan di sini juga cara menampilkan hasil itu terprint M. Kemudian hasil dari M ditambah M yaitu M 10 ditambah 10 yaitu 20. Kemudian hasil dari M dikali M 10 dikali 10 adalah 100. Kemudian untuk print karakter 1, karakter 2 dan juga karakter 3 itu akan terprint aku kuat, aku hebat dan harus semangat. Kemudian untuk karakter split itu di setiap kata menggunakan tanda koma, aku koma, kuat koma, dan seterusnya. Selanjutnya di sini adalah operasi hitung sederhana dengan beberapa nilai yang telah terdefinisi. Di sini ada A-nya itu 25, B-nya juga 25, C-nya 2,5, dan D-nya itu 25 dibagi 5 adalah 5. Kemudian yang pertama itu nantinya akan memprint A ditambah B, yakni 25 ditambah 25. Kemudian akan terprint juga bentuk bilangan integer dari integer B. Nah, untuk B-nya sendiri adalah 25. Kemudian akan terprint juga bentuk bilangan float atau float dari A-nya itu adalah 25. Selanjutnya akan terprint perkalian dari C dikali D. C dikali D itu adalah 2,5 dikali 5. Kemudian akan terprint juga contoh soal. Nah, ini merupakan batasan antara operasi hitung sederhana dengan contoh soal yang akan kita lakukan. Di sini terprint contoh soalnya itu seperti ini. Tentukan kecepatan V dengan usaha W 30,5, jarak S 25, waktu T dan 5. W-nya itu 35, S-nya 25 dan T-nya adalah 5. Di sini terdapat V sama dengan S per T, di mana kecepatannya itu memiliki persamaan S per T. Nah, nanti akan terprint juga kecepatan hasil dari penjumlahan atau pembagian antara S dan T. Nah, kemudian akan terprint juga garis pembatas antara contoh soal dengan soal yang pertama. Di sini tentukan energi dalam J dari M 9,31 dikali 10 pangkat min 31, C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8. Nah, untuk M-nya tadi sudah disebutkan yang ini, kemudian untuk C-nya itu adalah yang ini. Selanjutnya di sini adalah ditentukan energi, berarti kita harus tahu apa rumus dari energi itu sendiri gitu. Nah, untuk rumus dari energi itu sendiri adalah E sama dengan M dikali C kuadrat. Nah, nantinya itu akan terprint nilai dari E. Selanjutnya di sini adalah garis pembatas kembali antara contoh soal 1 dan contoh soal yang kedua. Di sini akan terprint soal 2 dan juga ini adalah soalnya. Tentukan periode dalam S, L sama dengan 20M, G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Nah, selanjutnya untuk L sendiri adalah 20 dan G sendiri adalah 9,8 meter per second kuadrat. Selanjutnya akan terprint periode, karena pada soal yang kedua itu yang ditanyakan adalah periode, sehingga rumus dari periode sendiri adalah 2 dikali Pi dikali akar 1 per G. Nah, nantinya itu akan terlihat nilai dari periode itu sendiri. Nah, ini merupakan hasil dari pemrograman pada bagian yang kedua mengenai operasi hitungan sederhana. Nah, di sini juga terdapat import SQRT, di mana ini merupakan akar, jadi harus kita import menggunakan import SQRT. Selanjutnya di sini adalah import Pi, karena di sini menggunakan variabel V pada persamaan, maka di sini harus import Pi terlebih dahulu. Selanjutnya mengenai bagaimana cara kita menampilkan matriks pada pemrograman Google Colab. Di sini harus diimport dulu nampingnya gitu untuk memperlihatkan pemrograman yang telah kita buat. Kemudian di sini ada matriks M, di mana matriks M itu adalah 0, 1, 1, 0. Kemudian untuk satunya lagi itu 2, 3, 2, 1. Kemudian nanti akan terprint nilai dari matriks ini. Kemudian adalah selanjutnya A sama dengan zeros 3,3. Jadi matriknya itu adalah matrik 3,3.
dimana pada baris ke-1 kolom ke-1 itu 4, kemudian dilanjut dengan baris kedua kolom kedua adalah 4,4 dan akan terprint nilai dari matriks A. Selanjutnya kita import numpy array dengan memprint tanda kutip ini. Selanjutnya array-nya tuh dari 2, 3, 4, 2, 3, 6 dan nantinya itu akan terprint nilai A. Kita coba untuk jalankan pemrogramannya. Nah, maka ini akan tersusun matriks-matriks yang telah dibuat pada bagian pemrograman. Selanjutnya ini terdapat pemrograman yang bisa menampilkan grafik. Kenapa bisa menampilkan grafik? Karena di sini kita menggunakan import matplotlib, di mana fungsi dari matplotlib ini yaitu untuk menampilkan grafik pada pemrograman. Selanjutnya di import juga numpy mengenai range, scene dan juga cost. Nah, di sini ada range-nya itu 0, 6 dan juga 0,1. Untuk plotlib-nya tuh dari X scene itu diinisiasi dengan O dan X cost itu diinisiasi dengan S. Nah, nanti judul dari grafiknya sendiri itu adalah grafik sinusoidal. Nah, untuk sumbu X-nya inisiasinya itu X, kemudian untuk sumbu Y-nya Y. Nah, di sini terdapat juga nilai dari sinus dan juga kosinus dengan lokasi sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba jalankan pemrogramannya. Nah, maka akan menghasilkan grafik sinusoidal di mana untuk sumbu X-nya itu adalah nilai X dan sumbu Y-nya itu adalah nilai Y. Nah, selanjutnya bagaimana ketika pemrograman yang dibuat ini dipindahkan ke bagian Python. Jadi apakah hal ini akan berfungsi atau tidak gitu ketika dipindahkan ke Python? Nah, ini ketika pemrograman yang tadi di Google Colab dipindahkan ke Python, maka bentuknya akan seperti ini, sama saja, tetapi untuk Google Colab sendiri itu ada seperti bagian-bagiannya. Untuk bagian yang pertama itu tadi yang menampilkan hasil dan juga karakter, dan untuk bagian 2 itu untuk operasi hitung sederhana dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba untuk merunning pada bagian Python. Nah, sama saja ya, untuk bagian Python sendiri itu hasilnya ada angka 10 sama seperti yang tadi di matplotlib. Kemudian hasil dari menampilkan karakter juga ada. Kemudian untuk bentuk bilangan integer juga ada, bentuk bilangan float juga ada. Selanjutnya untuk contoh soal 1 dan soal 2 juga ada mengenai matriks. Dilanjutkan mengenai grafik sinusoidal, dimana untuk sumbu X-nya adalah X dan sumbu Y-nya adalah Y, dan bentuk grafiknya itu seperti ini. Oke, untuk pemrograman yang kedua, penjelasannya mengenai pemrograman yang kedua itu dibahas mengenai soal ya. Ada 2 soal, yaitu untuk soal pertama itu
rumus fokus lensa gitu. Nah, untuk jarak dari fokus lensa sendiri nanti akan diketahui berapa ketika kita memakai rumus yang ini. Nah, di sini juga terdapat beberapa variabel yang diketahui, di mana n-nya itu 1,5, di mana n itu adalah indeks bias. Kemudian R1 itu 20, jari-jari kelengkungannya dengan satuan cm. Jadi untuk R1 ini adalah 20 cm dan R2-nya itu adalah 18. Kemudian variabel-variabel ini atau nilai-nilai ini dimasukkan ke dalam rumus yang ini. Setelah itu jaraknya itu akan terprint dari nilai yang ini. Selanjutnya untuk soal yang kedua, itu nanti diketahui atau ditanyakan jarak horizontal maksimum, jarak vertikal maksimum, dan waktu mencapai jarak horizontal maksimum. Selanjutnya nanti juga akan terprint juga grafik gerak parabola. Nah, di sini untuk importnya itu ada import NumPy, kemudian ada import Matplotlib karena akan ada tampilan grafik. Nah, di sini untuk alfanya sendiri NP radians 45, jadi alfanya itu 45 derajat dengan gravitasi 9,8 dan kecepatan awal adalah 0. Di sini untuk kecepatan V0x, kecepatan awal pada sumbu X itu mempunyai rumus V0 dikali NP cos alpha. Kemudian untuk kecepatan pada sumbu Y itu V0 dikali NP sin alpha. Di sini juga terdapat beberapa persamaan, baik itu untuk X untuk mencari jarak horizontal maksimum, kemudian ada Y untuk mencari jarak vertikal maksimum, dan kemudian ada waktu mencapai jarak horizontal maksimum dengan satuan S. Selanjutnya di sini juga terdapat persamaan untuk sumbu Y, di mana untuk sumbu Y itu adalah V0Y dikali T dikurangi setengah GT kuadrat, sedangkan untuk X-nya V0X dikali T gitu. Nah, di sini juga terdapat pemrograman yang bisa menampilkan grafik, di mana untuk sumbu X-nya adalah X dan sumbu Y-nya adalah Y dengan judul grafik gerak parabola. Kita coba running pemrogramannya. Coba sekali lagi. Nah, ini merupakan hasil yang didapatkan dari pemrograman yang kita buat, di mana jarak fokus lensa ini untuk soal pertama itu adalah 18,9. Kemudian ini yang 3 ini merupakan hasil dari pemrograman soal yang kedua, di mana untuk jarak horizontal maksimum ada 5,1, jarak vertikal maksimum ada 2,5, dan waktu mencapai jarak horizontal maksimum adalah 1,4 second. Dan ini merupakan bentuk dari grafik parabola, grafik gerak parabola. Untuk sumbu X-nya adalah X dengan satuan meter, dan untuk sumbu Y-nya adalah Y dengan satuan meter. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.